Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rifki Hoirul Arifin, SIP MAP, dosen tetap pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan dengan nomor NIDN 04 08 08 9203. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka mengikuti proses sertifikasi dosen. Dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengajaran, pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan rencana pembelajaran atau RPS untuk mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis teori birokrasi dan peran birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pergeseran paradigma dari government sampai governance, serta prinsip-prinsip good governance. CPL Prodi S1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. P1, konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, dan government publik secara mendalam. KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. KK2 mampu menganalisis interaksi antara aktor dalam governance publik seperti dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pelayanan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dengan pendekatan ekonomi politik. CPMK M1 mahasiswa mampu mengetahui konsep birokrasi, governance publik. M2 mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep birokrasi dan governance publik. M3 mahasiswa mampu menerapkan konsep birokrasi dan governance publik. M4 mahasiswa mampu menganalisis konsep birokrasi dan governance publik serta peran birokrasi dalam negara. L1 mampu mengetahui konsep birokrasi dan governance. L2 mampu mengetahui peran birokrasi dalam negara. L3 mampu mengetahui makna dan peran public value. L4 mampu memahami dan menjelaskan paradigma governance. L5 mampu memahami dan menjelaskan konsep paradigma governance. L6 mampu memahami dan menjelaskan perspektif patologi birokrasi. L7 mampu memahami dan menjelaskan aktor dan pola hubungan dalam governance. L8 mampu memahami dan menjelaskan partnership governance. L9 mampu memahami dan menjelaskan transparansi dan akuntabilitas. L10 mampu menerapkan peran birokrasi dalam negara. L11 mampu menerapkan public trust dan etik birokrasi dan integritas. L12 mampu menerapkan isu-isu kontemporer terkait kasus-kasus praktik dalam pemerintahan yang terjadi di Indonesia. L13 mampu menganalisis isu-isu kontemporer terkait kasus-kasus praktik dalam pemerintahan yang terjadi di Indonesia. L14 mampu menganalisis perspektif global governance. Untuk materi pembelajaran yang pertama adalah peran birokrasi dalam negara, makna dan peran public value, paradigma governance, perspektif patologi birokrasi, aktor dan pola hubungan dalam governance, partnership governance, transparansi dan akuntabilitas. 8 peran birokrasi dalam negara. 9 public trust dan etik birokrasi dan integritas. 10 isu-isu kontemporer terkait tentang kasus-kasus praktek dalam pemerintahan yang terjadi di Indonesia, perspektif global dan governance. Untuk penilaian dapat dilakukan dalam bentuk kehadiran mengikuti proses pembelajaran, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan bobot yang pertama kehadiran 15%, yang kedua tugas 20%, yang ketiga UTS 30%, yang keempat UAS 35%. Melalui penjelasan RPS ini, saya ingin menunjukkan kesiapan dan kesungguhan saya dalam merancang pembelajaran yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Berikut ini adalah contoh video pembelajaran dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik. Sebelum kita dimulai, teman-teman mohon untuk absen dulu ya. Bisa pakai barcode. Silakan.
Udah? Udah Pak. Ya. Baik. Baik, kemarin kita udah membahas berkaitan tentang birokrasi dan governance ya. Governance. Dan sekarang berkaitan tentang apa itu patologi birokrasi. Yang teman-teman pahami terkait tentang patologi itu apa? Penyakit ya. Karena kan itu patologi itu apa bahasa biologinya gitu kan, patologi gitu kan. Jadi patologi birokrasi itu penyakit birokrasi yang negatif gitu kan. Dimana bisa dilihat bahwa misalnya patologi diadopsi dari ilmu kedokteran yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan penyakit gitu, banyak penyakitnya dan seluk-beluknya gitu. Karena patologi birokrasi berarti himpunan atas ketimpangan yang terjadi dalam jalannya sistem dan mekanisme birokrasinya gitu. Dimana bahwasannya patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomi, sosial, kultural dan teknologi gitu kan. Karena patologi birokrasi atau penyakit birokrasi adalah hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah. Terus patologi birokrasi muncul dikarenakan hubungan antar variabel pada struktur birokrasi yang terlalu berlebihan gitu, seperti rantai hierarki panjang, spesialisasi, formalisasi dan kinerja birokrasi yang tidak linear. Contohnya patologi birokrasi itu seperti apa? Misalkan kayak KKN. Apa itu KKN tuh? Korupsi, nepotisme. Nah, yang terjadi kan di kita kan banyak korupsi ya kan? Terus nepotisme juga, terus apa lagi? Kolusi juga. Nah, kita lanjut lagi. Menurut Victor Thompson menggambarkan bahwa fitur patologi birokrasi sebab sebuah sikap menyisi berlebihan, pemasangan taat pada aturan atau rutinitas dan prosedur-prosedur perlawanan terhadap perubahan dan desakan picik atas hak-hak dari otoritas dan status. Di mana menurut Gian juga 2009 bahwasannya tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari patologi birokrasi. Sebaliknya, tidak ada birokrasi yang menderita penyakit birokrasi sekaligus juga patologi birokrasi dapat saja terwujud dalam ketidakmampuan pejabat politik di eksekutif gitu. Dan juga patologi birokrasi adalah sebuah istilah yang menggambarkan penyakit atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam sistem birokrasi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, di mana ibarat penyakit dalam tubuh manusia kan, kita kan pasti ada penyakitnya ya kan? Pak Bio misalkan pasti pernah sakit juga ya, asma gitu kan. Nah, di patologi di birokrasi juga kan banyak penyakit-penyakit yang harus disembuhkan gitu kan. Terus lagi kan kehidupan birokrasi dan menghambat fungsinya dalam melayani masyarakat. Baik, kita lanjut ya. Apa sih ciri-ciri birokrasi yang sehat tuh menurut teman-teman? Apa aja? Yang pertama kan harus transparan gitu kan, pelayanan yang baik juga, jangan di kita mah kan banyak berbelit-belit gitu kan, mau buat EKTP suka lama gitu. Yang dirasakan teman-teman seperti apa, Willy atau Rio, yang dirasakan berkaitan tentang pelayanan yang lambat gitu, membuatan KTP? Selain itu ada pungli juga. Oh, pungli. Ya, yang tidak struktur gitu Pak. Nah, itu harus dibenahi gitu kan, karena kan sekarang kan ada sistem, apalagi sistem digital gitu kan ya teman-teman semuanya ya. Yang pertama bisa dilihat juga efisiensi dan produktivitas, karena mampu menjalankan tugas dengan efisien gitu kan, memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan layanan publik yang maksimal, serta memiliki proses administrasi yang cepat, tidak berbelit-belit gitu kan. Yang kedua, adanya transparansi, di mana adanya akses masyarakat terhadap informasi mengenai kebijakannya, bagaimana programnya, dan penggunaan anggaran pemerintah, sehingga meminimalkan potensi adanya penyalahgunaan kekuasaan gitu kan. Terus adanya akuntabilitas, di mana setiap pejabat atau pegawai bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Terus adanya orientasi pada pelayanan publik gitu kan, adanya
adaptabilitas, mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dan kebutuhan masyarakat, adanya integritas gitu kan, adanya aturan juga kan, aturan dan regulasi yang baku, terus impersonalitas, terus dilanjut lagi adanya spesialisasi kompetensi dan pemisahan urusan dinas dan pribadi. Jadi harus dipisahkan ya antara pekerjaan sama pribadi gitu kan. Kebanyakan kalau misalkan masalah uang kan misalkan jadi harus dipentingkan dulu masyarakat dulu gitu, jangan pribadi gitu. Kita lanjut lagi ya teman-teman semuanya. Terus adanya jenis-jenis patologi birokrasi. Apa aja jenis-jenis patologi birokrasi? Yang pertama, patologi karena persepsi dan gaya manajerial gitu, meliputi penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang banyak sekali yang terjadi di kita kan. Terus adanya penerimaan suap gitu kan, sekarang banyak kan di berita-berita ya berkaitan suap gitu kan, mau jadi ASN atau gimana gitu kan. Nah, adanya arogansi juga, intimidasi, kredibilitas rendah, dan adanya nepotisme. Yang kedua adalah patologi karena pelanggaran norma hukum dan peraturan, contohnya adanya yang KKN-nya korupsi, terus ketidakjujuran, kleptokrasi dan markup anggaran gitu kan, banyak yang terjadi di kita kan. Mudah-mudahan diperbaiki lagi gitu, jangan sampai terjadi lagi gitu. Adanya patologi perilaku disfungsional juga, seperti bertindak sewenang-wenang gitu, yang konspirasi, diskriminatif dan tidak disiplin. Dan keempat adanya patologi akibat situasi internal instansi gitu kan, di mana meliputi eksploitasi bawahan, terus memberikan motivasi yang tidak tepat, beban kerja berlebihan yang terjadi di kita kan, dan kondisi kerja yang kurang kondisif gitu. Yang kelima adanya patologi paternalistik. Itu apa? Adanya sistem di mana atasan wajib dihormati secara berlebihan dan bawahan dilarang mengkritik. Kan kita kan harus mengkritik juga kan demi kebaikan suatu lembaga. Terus adanya pembengkakan anggaran gitu kan, terjadi yang di kita kan, anggaran bengkak gitu kan. Makanya sekarang adanya efisiensi gitu kan. Terus adanya prosedur berbelit dan tidak transparan. Dilanjut lagi itu pembekalan struktur birokrasi, di mana struktur organisasi yang terlalu gemuk dan tidak efisien gitu. Dikatakan banyak struktur organisasinya jadi terlalu gemuk gitu kan. Nah, harusnya dipilah mana yang penting gitu seharusnya kan gitu. Terus lanjut lagi, karakter birokrasi di negara berkembang. Yang pertama adanya administrasi publik bersifat elit, terus otoriter, menjauh atau jauh dari masyarakat dan lingkungannya, serta paternalistik gitu. Terus yang kedua, birokrasi di negara berkembang lebih berorientasi kepada kemanfaatan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat. Yang paling penting kalau misalkan teman-teman udah jadi harus mementingkan masyarakat dulu gitu kan. Terus yang ketiga ada birokrasi kekurangan sumber daya manusia dalam hal kualitasnya gitu kan, untuk menjalankan pembangunan dan over segi kuantitasnya. Jadi harus adanya pelatihan gitu kan, ya kan, dalam SDM BIMTEK gitu. Yang keempat ditandai adanya formalisme, yakni gejala yang lebih berpegang pada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi formal dibanding yang sesungguhnya yang terjadi. Dan yang kelima, birokrasi negara berkembang setiap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan publik. Administrasi publik di negara berkembang karena umumnya belum terbiasa bekerja dalam lingkungan publik yang demokratis gitu. Lanjut lagi kan, ini menurut Helpe bahwasanya melihat kekuasaan birokrasi publik menjadi sangat kuat dan luas karena yang pertama adanya semakin meningkatnya ruang intervensi pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi gitu kan. Terus yang kedua, meningkatnya kompleksitas tugas pemerintah. Yang ketiga adalah adanya kemampuan untuk memanfaatkan ya teknologi yang semakin berguna dalam membuat keputusan politik. Dan yang keempat, memiliki sumber informasinya gitu. Yang kelima, pejabat politik memiliki sumber daya serta selalu ada. Dan keenam, pejabat publik tidak sesuai memiliki kepentingan atau kontrol terhadap seluruh persoalan birokrasi. Dan ada juga kan penurunan kekuasaan parlemen, dan ada juga proses pergantian kepemimpinan yang menjadi areal birokrasi mencari peluang atau pengaruhnya gitu yang terjadi sekarang itu gitu kan.
Terus ini menurut Siagian gitu kan bahwasannya menyebut seringkali serangkaian contoh penyakit patologi birokrasi yang lazim dijumpai gitu. Yang pertama ada 5 macam kategori. Yang pertama patologi yang timbul karena presisi dan gaya manajerial yang tadi udah dijelaskan juga. Patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan keterampilan. Lanjut lagi. Di sini ada patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku gitu kan. Adanya menerima suap ya kan, korupsi, ketidakjujuran gitu kan. Terus patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi. Dan yang kelima patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintahannya gitu. Nah ini sebab patologi birokrasi ini dibagi menjadi 2 karena faktor internal dalam birokrasi dan faktor eksternal yang sangat berpengaruh. Faktor internalnya apa yang teman-teman tahu? Yang pertama kan bisa dilihat bahwa kekurangan administrator yang cakap karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam profesional gitu kan. Yang kedua, rendahnya pengetahuan dan keterampilan harusnya adanya yaitu pelatihan gitu kan. Rasa puas diri juga gitu kan. Sikap apatis dan kurangnya inisiatif untuk berinovasi gitu kan. Moral dan etika yang paling penting kan dalam itu. Terus motivasi yang tepat harus memberikan, apalagi pimpinan harus memberikan motivasi yang tepat buat bawahannya gitu kan. Beban kerja yang berlebihan atau kondisi kerja tidak kondusif gitu kan dapat menurunkan produktivitas dan memicu stres juga gitu kan. Nah ini faktor internal, kesalahan dalam sistem rekrutmen gitu kan. Terus adanya lemahnya pengawasan juga. Lanjut, faktor uang juga yang terjadi kan, hasrat kepentingan pribadi sama kepentingan rakyat gitu ya. Terus nah ini faktor eksternalnya yang pertama unsur budaya organisasi budaya tidak mendukung kinerja optimal dan akuntabilitas. Adanya sistem atau prosedur yang buruk gitu kan, prosedur yang rumit tidak jelas atau memungkinkan celah adanya korupsi gitu kan teman-teman. Lemahnya penegakan sanksi dan hukum, adanya gaya kepemimpinan yang tidak efektif kan. Terus kepemimpinan yang tidak mampu mengarahkan dan memotivasi bawahannya. Jadi seorang pemimpin harus memberikan motivasi gitu kan, memberikan reward juga buat bawahannya agar semangat juga gitu kan. Adanya intervensi politik, campur tangan politik dalam urusan birokrasi yang merusak meritokrasi gitu kan. Sistem rekrutmen dan pendapatan yang tidak berbasis merit gitu kan. Adanya besar-besaran jumlah aparat birokrasi dan luasnya tugas pemerintah gitu kan. Adanya anasir nepotisme, patrimonial, hierarki yang berlebihan dan sentralisasi dan besarnya kekuasaan birokrasi dapat memicu penyalahgunaan wewenang gitu. Nah ini lanjut bahwanya dampak patologi birokrasi yang terjadi adanya menurun kepercayaan dari masyarakat juga kan, publik itu kan, karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan birokrasi dalam memberikan pelayanan gitu. Terus lagi adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan karena praktek ini ilegal yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Teman-teman bayar pajak gitu kan, udah bayar pajak tapi kan malah adanya korupsi gitu kan. Terus minimnya kualitas pelayanan publik karena pelayanan menjadi lambat, berbelit-belit, tidak adil dan tidak responsif. Dan yang keempat adalah menghambat kemajuan dan kesejahteraan. Dan kelima memicu kerawanan sosial, terus mengurangi komitmen anggota organisasi dan adanya pemborosan anggaran negara gitu kan. Karena kan sekarang ada efisiensi yang mudah-mudahan lebih baik lagi gitu kan, ya kan. Nah ini upaya untuk mengatasi patologi birokrasi yang pertamanya adanya reformasi administrasi publik, implementasi good governance, penguatan etika dan moralitas, pelatihan pengembangan keterampilan, terus adanya pemanfaatan teknologi informasi gitu. Dan terus ada pengawasan yang tepat karena memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah dan menindak prakteknya penyimpangan. Terus peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan juga penerapan sistem merit dan penegakan hukum. Nah, itu upaya untuk mengatasi patologi birokrasi gitu.
Nah, ini untuk pemecah-mechan masalah patologi birokrasi atau banyaknya penyakit yang melekat pada birokrasi, maka diperlukannya ada suatu penanggulangan gitu, untuk memperbaiki birokrasi gitu agar lebih baik lagi, cepat tanggap dan mampu merespon apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Karena beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi birokrasi atau bahasa lainnya menyembuhkan penyakit-penyakit kronis yang melekat pada birokrasi. Apa aja itu? Ya kan? Mengembangkan terus kebijakan, mengembangkan sistem politik gitu kan, dan mengembangkan birokrasi berbasis teknologi gitu. Nah, ini alternatif yang pemecahan masalah patologi di tubuh birokrasi dalam membangun pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel dan transparan. Juga perlu ditetapkan kebijakan yang menjadi pedoman perilaku aparat birokrasi dan pemerintahannya gitu. Nah, jadi bahwasannya bahwa patologi birokrasi adalah masalah serius yang menghambat fungsinya pemerintahan karena dalam pelayanan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan bentuk-bentuk penyimpangan beragam mulai dari adanya korupsi gitu kan, penyalahgunaan wewenang hingga ketidakefisien dalam pelayanan penyebabkan multifaktorial gitu, melibatkan aspek individu, struktural hingga lingkungan. Dampaknya apa? Yang merugikan untuk orang lain kan, masyarakat kan, baik bagi birokrasi itu sendiri maupun bagi kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi oleh karena itu diperlukan upaya reformasi yang sistematis dan berkelanjutan didukung oleh komitmen kuat dari seluruh elemen birokrasi gitu. Nah, untuk mata kuliah hari ini cukup sekian. Yang paling penting Bapak mengingatkan ada 3 hal. Semoga teman-teman yang pertama selalu ingat Tuhan, karena apapun kalau misalnya ingat Tuhan, kita selalu beribadah kepada Allah gitu kan. Yang kedua, selalu ingat orang tua ya, karena itu udah membiayain teman-teman semuanya sampai saat ini. Dan yang ketiga, jaga silaturahmi teman-teman semuanya. Bapak hanya mengingatkan 3 hal itu ya. Semoga hari ini bermanfaat dan mohon maaf misalkan ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.